saya Cini Triani dengan NIM 24021197 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas IKA 24D. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Keong Mas. Zaman dahulu, ada seorang raja bernama Raja Kertamaka. Ia memimpin kerajaan Daha. Kerajaan ini sangatlah indah dan megah. Raja memiliki 2 orang putri yang bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Seperti layaknya hidup di dunia dongeng, hidup mereka sangat bahagia dan berkecukupan. Hingga tiba saatnya ada seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha. Nama pangeran ini adalah Raden Inu Kertapati. Beliau mendatangi kerajaan Daha karena ia ingin mencari seorang putri untuk dinikahinya. Raden Inu Kertapati pun jatuh hati saat melihat Chandra Kirana. Ia sangat terpesona dengan kecantikan yang dipancarkan Chandra Kirana. Kedatangan Raden Inu ke kerajaan Daha disambut baik oleh sang raja karena ia juga ingin yang terbaik untuk putrinya. Saat proses lamaran berlangsung, Chandra Kirana pun menerima ajakan menikah Raden Inu Kertapati. Di sisi lain, Dewi Galuh iri pada saudarinya. Diam-diam, Dewi Galuh ternyata menyukai Raden Inu Kertapati. Dan ia merasa dirinya lebih pantas untuk dinikahinya. Lambat laun, rasa iri pada saudarinya berubah menjadi rasa benci. Saat rasa bencinya sudah memuncak, ia memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari kerajaan. Dewi Galuh pun diam-diam menemui seorang penyihir jahat untuk membantu rencananya. Dewi Galuh pun meminta pada sang penyihir untuk mengubah saudarinya menjadi sesuatu yang menjijikan, sehingga calon suaminya membatalkan pernikahan mereka dan memilih dirinya. Sang penyihir pun menyetujuinya, tapi sang penyihir tidak bisa masuk ke istana. Akhirnya Dewi Galuh berpikir untuk memfitnah Chandra Kirana sehingga ia harus keluar dari istana. Saat Chandra Kirana pergi keluar istana, ia bertemu sang penyihir. Chandra Kirana pun diubah menjadi seekor keong berwarna emas. Namun, semua kutukan itu bisa dibatalkan, termasuk yang satu ini. Sang penyihir memberitahu Chandra Kirana, halai kutukan ini bisa dibatalkan jika Raden Inu Kertapati bertemu dengan dirinya. Chandra Kirana merasa putus asa karena satu-satunya cara agar ia bisa kembali menjadi manusia terdengar tidak bisa dilakukan. Lalu pada suatu hari, ada seorang nenek-nenek yang sedang mencari ikan menggunakan jala. Chandra Kirana ikut tersangkut di dalam jala tersebut. Sang nenek pun terkejut karena menurutnya keong ini sangatlah cantik. Akhirnya, sang nenek ini merawatnya, memberinya makan agar ia tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun, tidak satu pun yang ia dapatkan. Karena sudah terlalu lama, tapi tidak mendapatkan hasil. Ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Saat ia sampai di rumah, ia sangat terkejut karena ia melihat makanan di meja makan yang sangat banyak. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya, siapa yang membuat makanan ini?
Kejadian seperti ini terus terjadi di hari-hari berikutnya. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk berpura-pura pergi ke laut. Padahal sebenarnya ia hanya ingin mengintip siapa yang akan datang ke rumahnya untuk memasak. Nenek pun terkejut. Yang nenek lihat adalah keong mas yang berubah menjadi seorang gadis cantik yang sedang menyiapkan makanan di dapur. Sang nenek pun langsung kembali masuk ke dalam rumah dan bertanya pada keong mas. "Wahai gadis cantik, siapakah dirimu?" tanya nenek dengan nada penasaran. Chandrakirana pun menjelaskan siapa dirinya sebenarnya dan mengapa berubah menjadi keong. Setelah ia usai menjelaskan, Chandrakirana kembali berubah. Di sisi lain, Raden Inu Kertapati terus mencari keberadaan Chandrakirana. Di sisi lain, Raden Inu Kertapati terus mencari calon istrinya. Ia merasa sangat kebingungan kemana calon istrinya pergi, karena Chandrakirana tidak meninggalkan pesan apapun. Namun, Raden Inu Kertapati juga sangat yakin bahwa Chandrakirana masih hidup. Karena itulah ia tidak menyerah mencarinya. Sang penyihir akhirnya mengetahui bahwa sang pangeran belum henti juga mencari Chandrakirana. Ia pun menyusun rencana agar sang pangeran tidak akan menemukannya. Sang penyihir pun berubah menyamar menjadi seekor burung gagak. Saat berada di perjalanan, sang pangeran bertemu dengan burung gagak ini. Burung gagak ini memberitahu di mana sebaiknya sang pangeran mencari Chandrakirana. Raden Inu Kertapati pun sangat senang karena ia mendapatkan bantuan, dan ia pun mengikuti burung gagak itu kemanapun ia pergi. Namun lama-kelamaan Raden Inu Kertapati merasa kebingungan dengan jalan yang ditempuhnya, karena ia merasa perjalanannya sudah sangat jauh, tapi ia tidak juga sampai di tujuan. Lalu ia bertemu seorang kakek-kakek yang sakti. Ternyata kakek-kakek ini adalah seorang yang sakti dan tahu bahwa burung itu adalah penyihir. Sang kakek pun memukulnya dengan tongkat dan burung itu pun berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberi petunjuk pada Raden Inu Kertapati di mana sebaiknya ia mencari calon istrinya. Saat Raden Inu Kertapati sedang berjalan mengarah ke sungai, perbekalannya habis dan ia sangat haus. Lalu ia melihat sebuah rumah di ujung arahnya dan ia berharap ia mendapatkan minum atau makanan di sana. Saat ia sampai di sana, ternyata bukan hanya air minum yang ia temukan. Ia melihat Chandrakirana sedang memasak dan menyiapkan makanan. Raden Inu Kertapati merasa sangat senang dan kutukannya pun berhasil dibatalkan. Akhirnya Chandrakirana dibawa ke kerajaan Daha bersama sang nenek yang sudah menolong calon istrinya. Di perjalanan, Chandrakirana menjelaskan semua hal yang terjadi dan mengapa dirinya berubah menjadi seekor keong. Dewi Galuh pun mendapat hukuman atas perbuatannya dan ia pergi ke hutan untuk melarikan diri.